Waktu adalah kata benda yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Makanya konsep ini jadi unik banget. Waktu emang selalu ada, tapi kita jarang merhatiin. Jadi, apa sih waktu itu? Menurut ahli fisika, waktu adalah perkembangan peristiwa dari masa lampau ke masa depan. Waktu juga bergerak ke satu arah. Seenggaknya buat sekarang, kita cuma bisa bergerak maju, nggak bisa memundurkan waktu. Secara hipotetis, kelak teknologi bisa ngirim manusia ke masa depan. Itu pun kalau kita bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Tapi, apa kita juga bisa kembali ke masa lalu dan balik lagi ke masa kini? Menurut ilmuwan sih enggak. Perjalanan antar bintang pada kecepatan cahaya mungkin bisa dilakukan kelak, tapi kita nggak bisa balik lagi dan hanya bisa ke masa depan. Mungkin masih ada cara untuk kembali ke masa lalu. Einstein pernah mencetuskan teori bahwa perjalanan menjelajahi waktu ke masa lalu bisa dicapai melalui jembatan Einstein-Rosen atau lubang cacing. Dalam astronomi, lubang cacing adalah terowongan yang menghubungkan dua tempat di luar angkasa. Lewat lubang cacing, kamu bisa pergi jauh melintasi luar angkasa, meskipun dua ujung lubang cacingnya berjauhan banget. Saintis juga mengamati bahwa perubahan waktu bergantung pada kecepatan gerak kita. Semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan. Kalau kita bergerak pada kecepatan cahaya, waktu akan diam. Ini karena kecepatan cahaya adalah kecepatan maksimum yang bisa dicapai suatu benda. Inilah hal tercepat yang kita tahu. Secara teori, saat suatu benda mendekati kecepatan cahaya, waktu mulai melambat dibandingkan waktu di bumi. Saintis menyebut efek ini dilatasi waktu. Artinya, interval waktu mulai meregang saat kamu bergerak semakin cepat. Kalau kamu pakai arloji dan ada orang lain yang pakai arloji lewat pada kecepatan cahaya, arloji orang itu akan berdetak jauh lebih lambat dari arloji kamu. Sebenarnya, kita hidup di masa lalu. Itu bukan kiasan, tapi biologi manusia. Karena otak kita baru merekam peristiwa sekitar 80 milidetik setelah terjadi. Lembatan pendek antara masa kini dan masa lalu itulah yang membuat ahli fisika berpikir nggak ada yang namanya sekarang. Dan masa kini itu cuma ilusi. Otak kita punya cara sendiri untuk membaca waktu. Kamu nggak telat ke kantor pagi ini bukan cuma berkat alarm, tapi juga berkat otak kamu. Otak punya jam internal akurat yang memungkinkan kamu mengetahui berlalunya waktu tanpa perlu meriksa jam tangan. Kita juga punya ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah siklus 24 jam yang selalu berputar dan memungkinkan kita melakukan fungsi penting, kayak kapan tidur dan kapan bangun. Karena kita terkena cahaya pada siang hari, jam utama itu mulai ngirim sinyal yang bikin kita lebih waspada. Kita dibikin nggak ngantuk dan jadi aktif biar bisa beraktivitas sepanjang hari. Pada malam hari, karena cahaya berkurang, jam internal kita ngasih tahu tubuh kalau sekarang waktunya memproduksi melatonin. Inilah hormon yang bikin kita ngantuk. Hormon ini terus ngasih sinyal sepanjang malam yang membantu kita tetap lelap. Kalau planet kita gimana? Apa gerakannya mempengaruhi konsep waktu kita? Jam atom yang paling akurat di dunia nunjukin kalau durasi hari makin panjang. Saintis pun kebingungan akan hal ini. Perhitungan waktu kita nggak cuma berpengaruh sama jadwal kita, tapi juga teknologi yang kita gunakan di kehidupan modern, misalnya GPS. Selama beberapa dekade terakhir, rotasi bumi pada porosnya semakin cepat. Rotasi inilah yang menentukan panjang hari. Mengejutkannya, pada Juni 2022, kita mengalami rekor untuk hari terpendek dalam setengah abad, yaitu lebih pendek 1,59 milidetik. Ya ampun, aku nggak sadar. Meski begitu, sejak tahun 2020, durasi total hari semakin panjang. Perubahan-perubahan yang terjadi, baik jutaan tahun lalu atau yang masih baru, bisa mempengaruhi panjang hari. Gempa bumi dan badai kencang pun juga bisa mengganggu jam bumi yang enggak begitu akurat. Jarang banget ada hari yang benar-benar berdurasi 86.400 detik. Contohnya nih, gempa Tohoku tahun 2011 di Jepang mungkin mempercepat putaran bumi dan memperpendek hari sebanyak 1,8 mikrodetik. Jadi, kenapa hari bisa lebih panjang? Mungkin rotasi bumi melambat karena efek gesekan pasang surut yang disebabkan oleh bulan. Efek ini menambah sekitar 2,3 milidetik pada panjang hari setiap abad. Jadi gini, sekitar beberapa miliar tahun lalu, satu hari di bumi cuma 19 jam.
Mungkin akhirnya kita bakal butuh 1 detik kabisat negatif untuk menyesuaikan waktu dengan rotasi bumi. Detik kabisat adalah periode waktu yang dikurangi atau ditambah dari waktu universal terkoordinasi agar sesuai dengan rotasi bumi. Tapi kayaknya sekarang belum perlu. Untuk saat ini, perubahannya cuma tambahan beberapa milidetik tiap hari. Ini bukan pertama kalinya kita pakai detik kabisat buat menyesuaikan kalender kita. 27 detik kabisat udah ditambahin sejak tahun 1972. Penambahan berikutnya dijadwalkan pada tanggal 30 Juni 2023. Cara kita mandang waktu juga bergantung sama budaya kita. Misalnya aja telat. Aku nggak pernah telat loh. Datang telat masih bisa diterima di kebanyakan negara Mediterania. Nggak ada yang marah. Tapi di negara yang lebih tepat waktu, kayak Amerika Serikat, Inggris, atau Swiss, kamu cuma boleh telat 1 menit. Negara asal kita juga mungkin fokus ke masa depan atau masa lalu. Masyarakat yang fokus ke masa depan punya optimisme tinggi tentang masa depan. Mereka berencana dan beraksi, bukan mikir yang terjadi, terjadilah. Amerika Serikat adalah salah satu negara paling serba cepat di dunia dan contoh utama budaya yang berfokus ke masa depan. Artinya, negara ini suka kesibukan. Budaya yang berfokus ke masa lalu, misalnya India, lebih rileks dalam memandang waktu. Tipe masyarakat ini memikirkan nilai-nilai tradisional. Mereka cenderung lebih enggan berubah. Dalam budaya ini, keretanya mungkin beberapa jam telat atau bahkan bisa telat seharian. Tapi hal tersebut nggak bikin stres atau rusuh tuh. Kita nggak tahu pasti sejak kapan manusia mengamati waktu. Tapi pada tahun 2013, para arkeolog nemu kalender lunar tertua di dunia. Mereka menemukannya saat melakukan ekskavasi di sebuah ladang di Skotlandia. Kalender itu terdiri dari rangkaian 12 lubang yang mirip fase bulan. Kalender purba ini diyakini berasal dari tahun 8000 sebelum Masehi. Tahu nggak apa objek tertua di alam semesta? Jawabannya, galaksi bernama Z8_GND_5296. Kayaknya usianya sekitar 13,1 miliar tahun. Berarti 700 juta tahun lebih muda dari alam semesta. Di bumi, objek tertua yang kita tahu adalah kristal zirkon yang berusia 4,5 miliar tahun. Kristal ini ditemukan di Jack Hills, Australia Barat. Usianya 160 juta tahun lebih muda dari bumi. Jam paling akurat di dunia berada di National Institute of Standards and Technology di Boulder, Colorado. Jam ini mengukur waktu berdasarkan getaran sebuah ion aluminium. Jam ini juga diperkirakan tetap akurat selama 33 miliar tahun. Kita lihat nanti ya. Penasaran nggak sih, kok tiap beli jam waktunya nunjukin pukul 10:10? Ada beberapa teori, tapi sebenarnya cuma soal penampilan. Jam analog jadi kelihatan rapi dan simetris. Jarum jamnya juga nggak nutupin logo di tengah jam. Dulu, jam menunjukkan pukul 8:20 saat baru dibeli. Masih ada sih yang kayak gitu, tapi sudut jarum ke arah bawah bikin jam kelihatan bete dan kurang menarik. Iya dong, nggak ada yang mau beli jam yang marah.